Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih dimanapun berada. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segenap akal, kiranya menguasai hati dan pikiran kita semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sampai demikian firman Tuhan. Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diberikan tema bertahan, bertumbuh dan berbuah. Ada sebuah pertanyaan dalam sebuah acara gereja, dalam sebuah ibadah rumah tangga. Seorang jemaat bertanya, mengapa Tuhan masih mengizinkan iblis si jahat ada di tengah-tengah dunia ini? Mengapa Tuhan tidak membinasakan iblis si jahat sehingga tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi dosa di tengah-tengah dunia, yang ada hanya kebaikan, yang ada hanya damai, yang ada hanya sukacita, sehingga orang akan masuk surga semuanya? Sebuah pertanyaan yang mungkin sederhana, tapi firman Tuhan hari ini mungkin bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Bagaimana firman ini mengajarkan tentang kerajaan surga adalah milik orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang teruji. Kerajaan surga adalah milik orang-orang yang memiliki iman yang betul-betul terbukti bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia sungguh-sungguh memiliki pengertian. Dia betul-betul mencintai Tuhan di atas segalanya. Perumpamaan ini adalah bagian dari perumpamaan pasal 13 Injil Matius, di mana ada 6 perumpamaan di sana, dan semua intinya adalah menerangkan kehidupan orang Kristen selalu bersanding dengan kehidupan dunia, dan kehidupan dunia akan berusaha untuk merusak, menghancurkan, membinasakan kehidupan orang Kristen, seperti tanaman gandum yang benih yang disebarkan oleh para hamba, dan pada saat yang sama, pada malam hari, benih lalang juga ditanam oleh si iblis, dan benih gandum serta benih lalang akan tumbuh bersama. Dalam firman ini, para hamba bertanya kepada tuannya, Tuan, apakah kami akan mencabut lalang itu sehingga benih gandum itu bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan banyak? Tapi apa kata Tuan pemilik ladang? Jangan, karena ketika engkau mencabut
dengan lalang. Sang pemilik ladang berkata, tunggu hingga pada masa panen tiba, di mana gandum dan lalang akan sama-sama menunjukkan buahnya. Gandum akan disimpan di dalam lumbung, namun lalang akan diikat berberkas-berkas, dikumpulkan dan dibakar ke dalam api untuk dibinasakan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kita sebuah pengertian. Bagaimana Yesus pernah berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah adalah hasil yang terpenting dari sebuah tanaman. Dalam hal ini gandum dan lalang sama-sama menghasilkan buah. Benih lalang sama seperti semak duri, disebar untuk menghancurkan panen gandum. Dan firman ini ingin mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa pertumbuhan iman orang Kristen tidak akan pernah berjalan dengan baik. Tidak akan bisa berjalan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena iblis akan mencoba merusak pertumbuhan iman orang Kristen. Sama seperti pertumbuhan lalang akan merusak pertumbuhan akar dari gandum. Iblis tidak akan pernah berhenti membiarkan orang percaya bertumbuh dalam iman. Sama seperti akar lalang akan mengganggu akar gandum. Akar lalang akan berjuang agar gandum tidak memiliki akar yang kuat untuk mengambil zat-zat makanan dan bertumbuh dengan baik. Akar lalang akan menghimpit akar gandum dan berusaha membinasakan akar gandum. Demikian juga dengan iman orang Kristen. Iman orang Kristen akan senantiasa berada di tengah-tengah himpitan. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menjatuhkan kita. Iblis tidak akan pernah senang, tidak akan pernah berhenti berupaya untuk menjatuhkan iman orang percaya. Dengan sekuat tenaga, dengan semua strategi, dengan semua cara, dengan semua upaya, iblis akan berusaha merusak iman kita, menggoyahkan iman kita, membinasakan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam firman ini Tuhan Yesus menerangkan sebuah fakta bagi kita, bahwa anak-anak Allah memang harus hidup berdampingan dengan lalang. Artinya apa? Anak-anak Allah, orang-orang percaya tidak bisa tidak hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan tugas kita sesungguhnya bukan menyingkirkan mereka, bukan membinasakan mereka. Tugas kita adalah senantiasa fokus untuk mencapai tujuan. Tugas kita adalah senantiasa untuk berupaya tidak terpengaruh oleh apa yang mereka lakukan. Tugas kita bukan membinasakan mereka. Tugas kita bukan mencabut mereka. Karena tugas kita adalah untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah dengan tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ayub pasal 2 dalam bacaan kita sudah menerangkan bagaimana Allah mengizinkan anak-anak iblis menguji hambanya Ayub untuk melihat kesetiaan, ketaatannya kepada Allah yang mengasihi dia dengan segala bentuk masalah, dengan segala bentuk persoalan, penderitaan. Ayub bergumul dalam kehidupannya, tapi pada akhirnya dia menunjukkan kelas, dia menunjukkan level, menunjukkan kualitasnya,
walaupun dia hidup di antara lalang seperti gandum, tapi dia memenangkan ujian itu, dan dia mendapat berkat sukacita yang luar biasa, lebih dari apa yang dia miliki sebelumnya. Tapi Ibu Saudara, lewat firman ini Yesus mengajari kita untuk belajar bertahan di tengah-tengah segala ancaman, gulma atau lalang yang tetap bertumbuh. Jangan banyak menghabiskan waktu untuk menyingkirkan lalang, tapi fokuslah untuk tetap bertumbuh terus, berdampingan dengan lalang. Karena tidak bisa tidak, lalang akan tetap ada di sekitar kita, di sekitar benih gandum. Tapi kalau gandum memiliki akar yang kuat, maka dia tidak akan kalah dengan lalang. Dia akan bertumbuh terus, dia akan berbuah, dan pada masa panen dia akan dipisahkan dari lalang. Bagi saudara, kita adalah benih yang baik. Orang percaya adalah benih yang baik, yang berasal dari Allah. Kita adalah gambar Allah, imago Dei. Gambar Allah ternyata terlihat dalam diri kita. Mari tetap menyatakan gambar Allah itu dalam kehidupan kita. Bagaimanapun si iblis, si jahat, seperti benih lalang berupaya untuk membinasakan kita, menghimpit kita, tetap memiliki akar yang kuat. Karena kita adalah wajah Allah. Tantangan hidup tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap di dalam iman kita bertahan, kita bertumbuh, dan kita berbuah bagi kerajaan Allah. Tetaplah kuat, berakar dalam firman Tuhan, dan nyatakan buah-buah iman itu dalam kehidupan bersama. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya.